kalikan dulu angkanya 5 dikali 4 seperti biasa. Kemudian K di sini kan ada 2 K toh. Itu berarti K-nya pangkat 2. Sementara si L-nya hanya berdiri sendiri. Maka karena dia hanya berdiri sendiri, tuliskan aja di sini L, selesai. Tidak perlu dipangkat berapapun karena memang hanya ada 1 L di situ. Dan lain-lain ya contohnya. Contoh lain-lainnya bisa kalian lihat di buku manapun, bisa dilihat di referensi link manapun, terserah kalian. Yang penting kalian benar-benar memahami materi ini. Nah, di operasi perkalian aljabar yang paling sering muncul itu adalah sifat komutatif yang perlu kalian perhatikan. Sifat komutatif itu adalah sifat yang terbalik ya. Jadi seperti yang pernah kalian pelajari sebelum-sebelumnya di penjumlahan dan perkalian bilangan biasa. Misalnya 2 dikalikan 3 itu kan hasilnya 6. Sedangkan kalau dibalik 3 dikalikan 2, apakah hasilnya berbeda? Kan tidak, hasilnya tetap 6. Nah ini juga berlaku juga di aljabar perkalian. Jika kamu mengalihkan 3 dikali R, maka hasilnya akan sama dengan saat R dikalikan dengan 3. Bisa dipahami? Ingat-ingat, 2 dikalikan 3 sama dengan 6. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Nah ini juga sama konsepnya seperti itu. 3 dikalikan R sama dengan 3R, yang mana juga sama dengan R dikalikan 3. Jadi meskipun dibalik posisinya, hasilnya tetap sama. Nah jika isinya hanya variabel-variabel seperti ini, M dikalikan dengan N, nah hasilnya juga akan sama. Jika kamu mengalihkannya terbalik, N dikalikan dengan M, hasilnya tetap MN. Oke. Kemudian sifat yang lainnya adalah sifat distributif. Yang pertama sifat distributif sederhana. Seperti ini ya. Misalnya 5, jika tidak ada tanda apapun di sini tapi tiba-tiba muncul tanda kurung di sampingnya angka 5 ini, maka itu artinya perkalian. Ingat ya anak-anak, ini bentuk perkalian. Seperti ini, 5 dijajarkan dengan sebuah tanda kurung seperti ini tuh namanya perkalian, oke? Jangan sampai bingung. Nah, perkaliannya bagaimana caranya, Bu? Seperti ini. 5 dikalikan dengan X ditambah 5 dikalikan dengan Y. Ingat ya, operasinya adalah perkalian sehingga menghasilkan seperti tadi yang sudah pernah saya bahas, 5 dikalikan X hasilnya 5X dan 5 dikalikan dengan Y hasilnya 5Y. Oke, jadi perkaliannya itu distributif atau menyebar. Sampai di situ dapat dipahami ya, karena kita akan masuk ke materi ke pembahasan distributif yang lebih rumit. Oke. Nah, coba diperhatikan dulu. Mungkin di pause atau di screenshot terserah kalian. Cuman coba perhatikan soal ini. Kalau pertama kali lihat pasti kayak aduh ini apa sih Bu, kayak gitu kan. Ini tuh sebenarnya adalah bentuk dari pengalokasian sifat distributif dalam bentuk yang sedikit lebih rumit. Rumit bukan berarti tidak bisa dipahami atau tidak bisa dipelajari. Hanya sedikit memerlukan putar otak saja, bukan berarti kalian tidak bisa. Nah, contohnya biasanya seperti ini. Ada 2 tanda kurung seperti ini yang berisi operasi penjumlahan dari aljabar, dari bentuk aljabar. Biasanya seperti itu. Dan di tengah-tengah ini, di tengah-tengah 2 tanda kurung ini, itu sebenarnya adalah operasi perkalian. Jadi A ditambahkan dengan B kali A tambahkan dengan B. Kalau misalkan sifat distributif ini kalian sudah tahu A, B itu siapa isinya, maka kalian tidak perlu melakukan perhitungan panjang seperti ini ya. Tinggal kalian jumlahkan aja. Misalnya ini 1 dan 2, ini 1 dan 2, ya udah tinggal kalian jumlahkan aja. 1 tambah 2, 3, 1 tambah 2, 3. Maka 3 dikalikan 3 hasilnya 9. Sesederhana itu kalau bilangan biasa. Masalahnya adalah ini adalah bentuk aljabar anak-anak. Nah, dalam bentuk aljabar caranya seperti ini nih. A tambah B kali A tambah B itu pertama kalian kalikan dulu A dikalikan dengan A. Perhatikan ya, ini A kalikan dengan A. Kalian tulis di sini A kali A. Kemudian yang berikutnya
ditambah ya, ini operasinya itu ditambah semua, oke? A dikalikan dengan B, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, B dikalikan dengan A sama aja, B dikalikan dengan A sama dengan A dikalikan dengan B, jangan bingung. A dikalikan dengan B, seperti ini yang ketiga. Dan yang terakhir adalah B dikalikan dengan B. Kalau sudah ketemu seperti ini, nah ini baru kalian bisa operasikan dengan lebih mudah. A dikalikan dengan A tadi ada berapa anak-anak? A pangkat 2. Kemudian A dikalikan dengan B seperti biasa, AB begitu saja, A kali B, AB, B kali B, B pangkat 2. Nah, maka kita turunkan lagi ke bentuk yang jauh lebih sederhana. A kuadrat kita turunkan. Kemudian ini ada dua variabel yang memiliki kesamaan atau mereka sama-sama satu suku, bisa kita jumlahkan. Ingat-ingat ya, kalau tidak ada koefisien di depannya seperti ini, maka itu maksudnya ada angka 1. Sehingga 1AB ditambah 1AB sama dengan 2AB ditambah B pangkat 2. Nah, perhatikan ya, kalau dalam bentuk aljabar atau dalam operasi aljabar yang biasanya, kalau kalian lihat di sini ada X kuadrat tambah X pangkat 3. Nah, seperti tadi juga, pertama kalian kalikan dulu yang paling depan ini, X kali X. Tuliskan di sampingnya. Kemudian cara yang kedua, X kali 3. Tulis di sini. Yang ketiga, 2 dikali X. Tuliskan di sini. Dan yang terakhir kalian 2 kali 3. Tuliskan di sini. X dikali X itu berapa? X pangkat 2. Kemudian X dikali 3 hasilnya 3X. Yang ini 2 kali X hasilnya 2X. Dan 2 kali 3 seperti biasa hasilnya 6. Kemudian kita sederhanakan lagi. X kuadratnya ditulis kembali. Kemudian ini ada dua anggota yang satu suku. 3X tambah 2X. Langsung saja kita jumlahkan angkanya. 3 tambah 2, 5X ditambah 6. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, tidak usah diapa-apakan lagi karena ini sudah bentuk paling sederhana. Kalian tidak perlu repot-repot mencari ini apakah bisa dijumlahkan lagi ya. Misalnya mungkin kalian bisa melihat ya, ini di sini ada sama-sama X. Tapi perhatikan, ini ada pangkat 2-nya loh. Ini enggak ada. Nah, maka mereka ini masing-masing adalah suku-suku yang berbeda. Ingat ya, suku dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Di sini ada penjumlahan dan ada variabel-variabel yang berbeda. Ini variabelnya X kuadrat, ini variabelnya X, dan ini tidak punya variabel alias konstanta. Maka dia merupakan suku yang berdiri sendiri. Nah, untuk sementara sampai di situ dulu anak-anak, karena sini videonya sepertinya sudah terlalu panjang, cenderung panjang banget, padahal cuma membahas tentang satu topik aja. Memang karena ini topik yang cukup krusial untuk kalian memahami ke materi yang berikutnya. Takutnya nanti kalian tetap tidak paham gitu loh kalau misalkan terlalu padat materinya. Jadi saya ingin kalian benar-benar memahami dengan baik, benar-benar paham, gak cuman nonton-nonton aja seperti itu. Oke, sampai di situ dulu. Besok akan saya tambahi lagi materinya. Terima kasih telah memperhatikan. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.